Oke, selamat sore. Karena ini kita lagi senggang, kita mau touring ke Batu pakai motor jualan. Dan ini KTM 319 Adventure 2021 yang sudah ada top boxnya. Kita masukin tas dulu ke dalam box ini ya. Ini berguna banget ini. Oh, salah. Kau nggak boleh bona, ya muat ah. Kita sama si Rizky, ditemenin Rizky sekalian balikin cas karena kemarin kita nginep di salah satu bungalow yang paling bagus di Batu. Terus karena kemarin pinjam cas terus ketinggalan, akhirnya saya balikin biar nggak ada utang dan sekalian test ride motor ini. Aduh. Wah, enak ya. Tinggi banget nih motor. Sampai jinjit dikit nih. Dan kita pakai mode yang road, bukan yang off-road. Karena di jalanan aspal ya. Bensinnya juga udah lumayan tinggal sedikit, tapi karena konsumsi bahan bakarnya 1:22, jadi kayaknya aman aja. Tapi tetap nanti kita ngisi ke pom bensin. Ya, monggo. Oke, kita touring dulu ke Batu. Karena nggak ada acara touring ya. Motor ini tahun 2021 seperti yang saya jelasin di review detailnya di video sebelumnya. 2021 dengan harga baru yang sekarang itu sampai 160 jutaan. Jadi worth it banget kalau misalnya beli second, karena secondnya cuma 112.900.000 itu harga kita yang pasang. Dengan odonya juga masih jalan cukup rendah 9 ribuan. Jadi ini enak nih buat touring emang, karena emang peruntukannya motor touring. Dan kalau kalian beli baru juga belum dapat top boxnya ya sama handguard ini. Jadi udah ada beberapa aksesoris yang nempel di motor ini yang udah cukup mumpuni buat kalian touring ke antar kota. Dan karena ini 390, ini punya cc 373 cc dengan horsepower-nya itu sekitar 43 HP dan torsinya 37 Nm. Jadi saya rasa udah cukup mau buat tanjakan dan jalan-jalan lainnya, udah cukup banget. Dan konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit, dengan 1 liter itu cuma butuh hanya 1 liter untuk menempuh jarak 22,5 km. Itu 1 liter dengan kapasitas tangki ini 14,5 liter. Jadi udah oke banget. Dengan budget 100 jutaan kalian udah bisa touring keliling Indonesia. Enak boy. Enak ya. Sebenarnya pengen banget touring sendirian atau sama pasangan gitu ya, berdua. Cuma khawatirnya kan di jalanan gimana atau ada apa-apa juga khawatir kalau sama pasangan. Jadi mending sendiri biasanya. Dan biasanya kita juga touring tapi pakai Harley, cuma sekarang udah jarang banget touring naik Harley karena udah nggak ada Harley kita adanya tinggal motor-motor jualan kita. Dan ini jalan tembusan ya, dari Sudimoro Suhat Malang kita mau ke Batu dengan bensinnya cuma sisa, tadi 2 strip ya, sekarang 4 strip, sisa 4 strip. Saya rasa cukup banget ini bensin 4 strip PP dari Malang Batu yang jaraknya kurang lebih mungkin sekitar 30 kilo. Batu kabupaten yang agak ujung sedikit karena di Selekta.
bukan di kota, jadi agak ujung sedikit. Dan ciri khas suaranya si KTM ini emang agak sedikit kasar karena cuma 1 silinder, tapi karena ini 1 silinder dia apa ya, lebih ya, kekurangannya emang lebih kasar tapi lebih responsif kalau 1 silinder ya. Enak, dan saya juga suka kalau motor-motor itu motor standar, nggak usah diganti-ganti kayak knalpot dan lain-lain, nggak usah, kecuali Harley ya. Kalau ganti knalpot kan emang enak banget suaranya. V-twin bro, apalagi kalau udah true dual, enak di suaranya. Tapi kalau motor touring kayak GS, KTM seperti ini, bahkan yang KTM 1290 saya rasa lebih enak, standar lah, cuma tambahin box dan lain-lain. Lumayan macet. Ini kemana ya, lupa ya, kanan kayaknya, kiri, sorry, tapi nggak apa-apa lah, sama aja, tembus batu juga. Asli enak banget tapi ini motor buat touring. Karena biasanya kan review aja, jarang kita coba, dan emang harus dicoba sih semua motor mumpung ada. Karena kita kan juga gonta-ganti motor dan mobil, jadi emang seharusnya kita coba seperti ini ya. Dan mungkin bakal sering kita coba untuk unit-unit lainnya, sekalian refreshing, nggak di garasi terus, cuma diliatin tanpa dinikmati. Jadi walaupun punya jualan, walaupun itu jualan, mungkin bakal sering saya nikmatin kali ini karena kebanyakan hidup di garasi. Oke, ini kita sudah sampai Karanglo, Kabupaten Malang. Ini biasanya dilaluin, kalau jalan ini dari arah Surabaya biasanya di sini. Dan saya rasa untuk 373 cc emang sangat, enggak sih, udah cukup banget buat touring, karena tenaganya juga udah mumpuni banget buat tanjakan, buat nyelip-nyelip juga enak, walaupun ini masih di gigi 3 ya. Gigi 4 pun masih responsif, nggak ada delaynya saya rasa loh, nggak ada delaynya. Ini masih cukup baik, nggak cukup baik, ini udah lebih dari cukup sih kalau menurut saya. Dengan harga 112.900.000 yang masih di San Ego, kayaknya ini udah worth it banget kalau buat touring, walaupun jarak jauh dari Jawa Timur ke Jawa Barat mungkin ya. Ini udah cukup sih, karena kalau misalnya touring Harley pun kecepatannya sekitar 100 sampai 120 itu udah paling mentok cepetnya. Dan menurut saya motor ini juga masih ngejar banget, tapi nggak bisa masuk komunitas Harley, cuma ikut-ikutan nebeng touringnya mungkin boleh lah, masih ngejar lah. Atau mungkin kalian suka touring dengan pasangan kalian, touring solo, ini direkomendasikan banget ya, karena dari kaki juga nggak panas kayak Harley kadang juga udah panas banget kalau misalnya jalan jauh terus ada macet-macetnya, itu kaki panas bos. Tapi kalau ini KTM 390 tidak ada panas-panasnya sama sekali, kayak motor-motor standar, cuma lebih gede tenaganya, lebih enak dipakainya, bahkan kaki-kakinya juga enak banget, emang udah mumpuni buat touring. Ini harga barunya range-nya dari 139 juta sampai 160 untuk tipe tingginya. Kalau di tipe tinggi ada 3 driving mode ya, kalau saya nggak salah, off-road, road, sama touring. Kalau ini cuma off-road sama road aja.
dan itu udah cukup kalau menurut saya. Itu kan tinggal kalian tambahin aksesoris yang bisa menunjang untuk kalian lebih nyaman di motornya, kayak mungkin ban atau kaki-kaki. Kalau misalnya kalian nggak cocok dengan seperti ini, mungkin bisa diganti juga, tapi saya rasa kaki-kaki standarnya juga udah enak banget. Jadi tinggal tambahin top box sama box kanan kiri biar lebih enak bawa barang. Walaupun barangnya banyak kan, kalau boxnya 3 kan pasti cukup aja. Kalau motor ini masih satu top box yang tengah aja, tengah belakang, udah cukup sih. Dan ini juga ada tambahan lampu tembak sorot ya, yang di sini tambahan untuk ininya saklar lampu tambahannya. Kemudian kalian juga udah dimanjakan dengan layar TFT 5 inch yang udah komplit banget sini. Pemberitahuannya kayak bensin, kemudian ada suhu temperatur mesinnya, terus ini ada ABS pastinya. ABS ini penting banget kalau touring jarak jauh ya, apalagi kalau ngelewatin hujan. Terus ada mode berkendaranya, kemudian ada trip satunya di sini, lengkap deh. Layar TFT-nya lengkap banget. Menurut saya KTM ini 390 yang paling worth it buat motor touring 100 jutaan kalau dibanding lainnya ya, kalau menurut saya. Bukan karena saya jualan ini, enggak, saya kan jualan semua unit motor atau mobil. Tapi yang saya rasa on budget, dengan budget 100 jutaan, dengan fiturnya udah lengkap, nyaman, maintenance juga saya rasa juga cukup mudah. Karena kalau maintenance motor-motor yang tahunnya masih baru sekitar 2020 ke atas, itu cuma ganti oli lah, ganti oli, tune up, terus karbon, bersih-bersihin filter gitu kok. Jadi masih aman menurut saya. Dan odanya ini juga masih 9.000 ya, kalau kalian lihat 9.000 km. Mungkin sama orang sebelumnya atau owner sebelumnya itu jarang banget dipakai touring, tapi dipakai kota-kota aja. Yang seharusnya motor touring harus dibuat touring. Terus kalau saya punya motor ini juga pasti saya bakal mungkin ganti windshield yang lebih tinggi biar dadanya juga ketutup ya. Kan penting banget ini, kalau misalnya kita nggak pakai jaket atau tas hujan juga bisa membantu banget kalau windshield yang lebih tinggi. Walaupun windshield yang lebih tinggi biasanya ngeplek ya, goyang. Kalau lebih pendek ini lebih aman biasanya. Ini kita udah di Karangploso, dan sebelah sana itu mungkin jarak 50 sampai 100 meter itu udah pasar Karangploso. Jadi dengan rata-rata kecepatan 50 km per jam udah nyampe sini ya, 10 menit ya dari Suhat kalau naik motor. Dan bensinnya juga sama sekali tidak berkurang, masih 4 bar. Irit kan? Dan saya sukanya motor itu emang untuk touring kalau motor, bukan balap sih. Walaupun saya ini emang masih ikut serta dalam trek di Mandalika, cuma saya lebih suka touring karena touring bener-bener nikmatin ini banget ya, nikmatin jalan banget, nikmatin motor banget kalau touring itu. Jadi 1 sampai 6-nya itu kepake, terus dinikmatin, dirasain, macet-macetnya juga dirasain, hujan panas juga dirasain. Terus kalau touring sama pasangan juga enak, kayak lebih mendekatkan diri ya, apalagi kalau pakai sama-sama pakai ini, bisa ngomong walaupun pakai helm, dua-duanya bisa ngomong tanpa teriak-teriak. Itu kayak deep talk tapi sambil nyetir motor sambil di jalanan, jadi suasananya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian berangkat pagi, kalian ngelewatin siang kan pasti. Terus kalau misalnya sorenya hujan, jadi kan suasananya beda-beda dengan jalan yang beda-beda. Terus nggak mungkin juga kita sepanjang perjalanan kita nggak ngobrol kan. Jadi itu kesempatan buat deep talk ya,
sama pasangan kalian buat ngobrol-ngobrol. Enaknya touring sih di situ ya. Bahkan kadang bisa curhat-curhat juga sama pasangan yang sebelumnya tertutup sama pasangan, akhirnya karena motor kita bisa saling terbuka. Serius, dampak motoran itu banyak banget positifnya. Jadi kalau saya pribadi sih semua hal yang ada mesin dan rodanya saya suka sih. Mau mobil, mau motor, pesawat juga ada sih mesin sama ban. Ya, saya suka juga, tapi saya nggak mainan karena belum ada duit ya. Nah, ini tanjakan loh ya, tanjakan yang agak sedikit curam, dan gigi 3-4 aja masih responsif banget, nggak drebet, nggak delay, nggak dropet, jadi enak banget. Kecepatan rata-rata juga masih sekitar 50-an ya, 50 km per jam, 60-an. Woi, klaksonnya juga udah diganti kan, yang lebih bisa kedengeran sama mobil di depannya atau motor di depannya. Jadi udah enak banget nih motor. Udah dipakai enak, dipakai daily enak, dipakai touring worth it. Wah, top ini motor. Dan motor ini jarang banget ya populasinya, karena di barunya juga masih inden yang cukup lama. Jadi jarang banget. Kebanyakan orang-orang memang beli secondnya, nyari secondnya sih. Dengan jarak harga second sama barunya udah terpaut jauh banget. Karena kalau nggak salah di Januari 2021 itu ada kenaikan 20 juta dari harga 119 juta harga dasarnya atau harga paling standar motor ini, jadi 139 juta yang tadi saya bilang. Makanya udah terpaut jauh banget dari harga baru sama harga secondnya, dengan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau yang sekarang mungkin sekitar 150-an, itu pun 2021 loh, Januari 2021 kalau nggak salah ingat ya, tapi tahunnya 2021. Kalau sekarang mungkin harga standarnya bisa sekitar 150 ya, tapi saya belum ngecek lagi sih. Itu cuma seingat saya di 2021 itu ada kenaikan 20 juta. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau beli KTM 390 baru atau second, silahkan bandingin harga barunya dulu. Karena kalau barunya udah terlalu mahal, second selama tidak ada bekas tabrak, banjir, kelistrikan normal, semuanya normal, ABS nggak rusak, ya udah second aja sih. Dan udahnya juga masih jalan rendah, mending second sih. Karena kalian bisa save money, bisa sekitar sampai 40-50 juta. Bisa buat aksesoris lain yang menunjang touring kalian lebih nyaman dan aman. Gitu. Nah, ini kita udah keluar dari tembusan Karangploso. Sekarang kita ke kanan, dari pertigaan ke kanan ini arah Selekta, dan kita mau ke Konkrit. Konkrit ini cafe yang hype banget ini ya, di Kota Batu, di Batu. Itu pemandangannya keren gila. Terus sekarang baru selesai bangun bungalow yang mewah banget dengan rate harga 2 juta sampai 2,5 juta. Karena kemarin kita nginep di situ, saya nginep di situ. Terus kemarin pinjam cas karena nggak bawa casan, akhirnya ketinggalan. Dan ada barang saya juga yang ketinggalan di sana. Jadi sekalian kita test ride motor, sekalian ngembalin barangnya. Gitu. Dan sebenarnya kalau kalian apalin juga gampang sih, tinggal pertigaan Karangploso itu lurus, terus mentok kanan,
Terus nanti tinggal cari gang yang ada tulisannya konkret belok kiri, udah selesai itu. Dan untuk remnya juga pastinya gigit ya, karena ini rem cakram ABS. Jadi kalian nggak usah khawatir. Memang kalau udah spek touring itu remnya udah dipikirkan, kaki juga udah dipikirkan, terus ground clearance juga tinggi banget. Jadi nggak perlu khawatir ada tanggul-tanggul yang tinggi. Ini udah mumpuni banget. Oh ya, patokannya konkret di Hotel Purnama. Jadi deket sama Hotel Purnama. Kalau udah nyampe Hotel Purnama udah deket banget. Dan hotel ini itu ada ininya, tempat mancingnya yang asik. Jadi kita bisa mancing-mancing di sini, terus kita makan, goreng, masaknya juga enak. Masak-masak, goreng garing-garing gitu. Enak. Dan nggak banyak yang tahu. Orang Malang juga nggak banyak yang tahu. Oke, jadi kalian harus belok ke sini ya? Iya. Iya, Mas. Oh, nggak ada tulisannya udah. Biasanya ada tulisannya konkret, makanya tadi bingung. Konkret belok kiri biasanya. Tapi kalian bisa lihat di video ini kan ada patokannya. Ini tinggal lurus-lurus saja udah. Dan nanti lewat tanjakan yang curam banget. Sekalian nyoba motor ini bisa naklukin tanjakannya si konkret yang super curam itu apa enggak. Oke, kita sampai sini kira-kira 20 menit ya, dengan rata-rata kecepatan 60 50 lah, karena ada pelan-pelannya juga kan ini. Nah, ini tinggal lurus saja dan ketemu tanjakan yang curam banget. Bisa kalian lihat di video ini. Dan saya coba masukin ke gigi 2 dan ternyata sangat amat gampang banget, so easy. Ini gigi 2 bukan gigi 1 ya. Dan mungkin kita oper ke gigi 3 ya, coba ya. Dan tidak ada delay dan berebet ya. Ini udah mulai delay, tapi masih cukup kuat sih. Tapi gigi 2 yang udah pas, kalau gigi 1 udah terlalu gede porsinya. Nah, ini gigi 1 nih, ini lebih curam lagi nih, mau masuk sampai ngangkat bannya. Oke, kita udah sampai di konkret ini. Cafe sama ini cafe juga tempat duduknya. Oh iya, siap, terima kasih. Nanti aku Mas balik. Oh, di Malang. Kasih ya Mas. Lanjut, kita pulang. Oh, nggak ada satuan suhu ya yang pakai angka. Ayo Mas, monggo. Jadi temperaturnya cuma kayak bensin aja. Ini temperaturnya udah 4 bar. Mungkin sekitar, ini karena kipasnya udah nyala, mungkin sekitar 80 ya, 80 derajat Celcius. 80-90 lah. Enggak sih, 80 udah nyala biasanya, 70 udah nyala kalau motor, karena kipasnya udah nyala. Ini kalau mungkin mobil Matic yang 1000 cc dan full muatan, full penumpang, ini kayaknya nggak bisa ya kalau masuk dia, masuk 1 deh. Karena suka mikir, gila ini curam banget loh ini.
Oke, jadi total waktunya dari Sudimoro Suhad dari garasi kita ke Selecta atau ke Konkret lebih tepatnya itu sekitar makan waktu 15-16 menit dengan rata-rata kecepatan sekitar 50 km per jam lah ya. Kita nggak kenceng-kenceng juga, kita jalan santai sambil nikmatin jalanan. Ini juga sekaligus refreshing ya, biar nggak stres di garasi terus. Dan sekarang udah gerimis, sementara kita nggak bawa jas hujan, jadi kita agak sedikit ngebut biar tidak kena hujan yang susulan, hujan susulan atau deras. Bisa beli jas hujan kresek di Indomaret, cuma males aja mampir. Dan ini ya, kalau jas hujan kresek itu kayak kurang enak, tapi cukup untuk keadaan darurat kalau nggak bawa jas hujan. Karena ini masih gerimis, kita memilih untuk jalan yang lebih cepat. Dan untuk motor favorit touring saya itu sebenarnya sih kalau untuk suara tetap di Harley. Tapi kalau untuk kenyamanan, terus dengan fitur yang canggih, terus handlingnya sangat amat nyaman, yang pasti adalah BMW GS. Sementara untuk sekarang K51 lah, itu harganya udah kayak Jakarta, emang motor dengan tingkat kenyamanan yang udah beda kelas ya, wajar lah 1 miliar lebih ya untuk barunya sekarang. Empat kalau nggak salah. Bahkan saya lebih memilih itu kalau untuk kenyamanan daripada HD RG yang baru, walaupun harganya mirip-mirip, lebih enak BMW. KTM pun sebenarnya enak ya, yang 1290, tapi saya lebih prefer ke BMW ya, walaupun sama-sama nyaman. Wah, ini turunan. Enak banget, suspensinya enak banget. Wah, ada telepon urgent ini, harus diangkat. Bentar, kita minggir dulu. Oke, kita lanjutin jalan karena tadi ada sedikit urusan kerjaan. Jadi kita harus berhenti karena harus terima telepon ya. Walaupun saya pakai AirPod, saya tetap kalau ada telepon harus berhenti ya, karena bahaya banget kalau misalnya sambil nyetir telepon, apalagi motoran ya, itu bisa mecah fokus, terus takutnya amit-amit lah gitu loh. Jadi lebih baik kalau ada telepon walaupun pakai AirPod, saya tetap memilih untuk berhenti demi keselamatan, karena nyawa cuma satu, bos. Dan tadi ada urusan kerjaan yang seperti biasa, yaitu kulaan mobil. Kita dapat unit expander GLS Matic 2023, itu udah facelift ya. Jadi kalau ada teman-teman yang cari expander GLS Matic yang udah facelift 2023 warna hitam, dan yang pastinya mobil udah kayak baru, jadi
nggak perlu khawatir ada PR, itu mobil udah kayak baru, jadi bisa hubungi ke kita. Jadi ini sekalian jualan ya. Oke, kita berhenti lagi karena tadi baterai habis, jadi kita ganti pemain ya, ganti baterai. Kayak kerasa touring ya kalau berhenti gitu, padahal deket. Enak nih motor, serius enak banget, serius. 100 jutaan worth it banget, worth to buy. Ini worth it buat dipelihara, disayang-sayang, terus dijadiin bahan touring. Tadi kita barusan ngelewatin jalan berlubang, walaupun kecil tapi nggak terasa sih. Di suspensi juga nggak bakal gerak ya GoPro-nya ya. Nah ini udah mau sampai pasar Karangploso. Oh ya, buat yang nggak tahu KTM berasal dari mana, KTM itu berasal dari negara Austria, yang mungkin termasuk ini ya, mungkin termasuk kalau bilangnya motor-motor motor-motor berbasis Eropa mungkin. Tapi kalau produk Eropa otomotif itu nggak pernah ada yang gagal dari tenaga. Sama sih, sama kayak Jepang. Tapi JDM atau Jepang itu sekarang harganya gorengan banget. Cuma maintenance lebih mudah yang Jepang kalau untuk mobil-mobil canggih ya. Kalau Eropa aduh. Tapi kalau untuk KTM sama Ducati Monster ya, kita bilang nggak semua Ducati, tapi kalau yang motor meter yang cc-nya masih mungkin nggak gede-gede banget ya, contohnya kayak 600 Ducati Monster 696 atau KTM ini, itu maintenance masih cukup mudah, terus spare part juga masih ada, masih gampang lah hitungannya, masih gampang, terus masih murah juga. Murah ya, kita perbandingan dengan harga originalnya, bukan KW-KW-an. Jadi sebenarnya sama aja ya, mau motor dari Jepang atau dari Eropa itu sebenarnya sama aja. Cuma kalau udah kelistrikan banget, udah canggih banget, itu nyari spare partnya yang sama-sama susah. Tapi lebih prefer ke Jepang. Walaupun susah tapi masih ada kemungkinan lebih besar gitu loh. Jadi kesimpulannya, motor touring ini enak banget, worth it banget buat daily ataupun jarak jauh. Ini enak banget, dan BBM-nya udah super irit, handlingnya nyaman, manuver nyaman, gasnya responsif dengan tenaga 43 HP dengan torsi 37 Nm, 6 speed 1 silinder. Mungkin agak sedikit kasar suaranya, tapi itu udah cukup bertenaga, dan saya rasa itu harga yang paling affordable untuk motor touring senyaman ini dibanding dengan pesaing atau kompetitor lainnya.
Dan makasih banyak yang udah nonton video ini. Mungkin besok atau selanjutnya bakal saya ini ya, test ride juga ya unit-unit lainnya, unit kayak motor dan mobil lainnya. Mungkin bukan mobil-mobil yang daily kayak Agia Ayla, mungkin lebih ke yang hobi. Dan silakan kalian like, komen, dan subscribe video ini, serta silakan kalian follow juga IG kita beyondgarage.id dan di TikTok beyondgarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil dan motor-motor keren yang pastinya, dan nggak banyak orang tahu ya, apalagi kalau kalian suka dan udah follow saya dari dulu, kalian juga pasti tahu. Dan mungkin nextnya kita lebih detail lagi untuk ceritain seputar detail dari motor atau mobilnya ke depannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye.